Selamat pagi saudara sekalian, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami, hanya satu Tuhan. Hari ini kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau siapkan hati kami, dan tolong juga ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada hari ini, supaya semua yang kami kerjakan saat ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga akan belajar kembali dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan segenap doa kami. Amin. Saudara, kita akan angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Keselamatanku hanya padanya, hanya
menyanyikan lagu ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah di dalam keseharian kita juga mau selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, hidupku bukannya aku lagi. Biarlah kita boleh bersama-sama belajar untuk selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di keseharian kita, lagu ini boleh mengingatkan bahwa ada Yesus yang selalu menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita akan angkat satu pujian lagi, Tuhan di hidupku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup menemaniku, di atas gunung batu membawa diriku. Sungguh bangga ku punya
setiap nafasku. Di telapak tanganmu tulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan kepada hamba Tuhan. Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, di mana kami tahu dalam firman-Mu Kau melukiskan kami dalam telapak tangan-Mu, dan hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Pujian ini tidak secara kebetulan kami naikkan kepadamu Tuhan, mengingatkan kami bahwa posisi kami dalam Kristus aman, sehingga Engkau berkata, janganlah takut, ini aku. Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, kami juga tidak akan pernah takut kehilangan apapun yang ada pada kami, karena Tuhan selalu jaga dan pelihara. Terima kasih ya Allahku, sampai saat ini Tuhan selalu bersama dengan kami, menyertai kami, memelihara kami. Engkau menjagai kami seperti biji mata. Sungguh pujian ini memberkati kami, pujian ini mengingatkan kami, oh, Allah Abraham yang kami sembah itu sungguh nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan sampai saat ini sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini sadarkan kami, ya Allah, ini pujian bukan hanya sekedar pujian, tapi sungguh kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kuasa kegelapan setan iblis yang mencoba curi firman Tuhan,
yang mencoba ganggu konsentrasi kami pagi ini untuk mendebat firman Tuhan, dalam nama Yesus kami tengging dan kami patahkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, yang mencari pertolongan akan mendapat pertolongan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Maaf, saya bukan cengeng saudara. Tapi memang seperti begitu. Ya, saya percaya ketika kita menyadari kita ada dalam hadirat Tuhan, maka apapun yang ada pada kita pasti runtuh. Amin. Baik itu apapun runtuh. Jadi kalau Bapak Ibu rada-rada panas matanya, udah nangis aja nggak apa-apa, lepaskan saja. Jangan ditantang, jangan nanti diejek saya cengeng. Enggak, itu dalam hadirat Tuhan itu semua runtuh, saudara. Baik, saudara, kenapa saya begitu mengamenkan pujian ini ada dalam genggaman Tuhan itu? Hari Minggu kemarin, 2 minggu, saya jatuh dari motor Bapak Ibu. Saya jatuh dari motor, jadi nggak ke gereja, jadi itu mobil bawanya kayak orang sakau gitu Bapak Ibu. Terus di depan saya itu ada mobil parkir begitu. Saya udah ukur gitu, kecepatan saya sekitar ya 40 sampai 50 km per jam lah begitu. Jadi ini kalau saya rem, ini saya pasti jatuh. Karena rem motor saya itu yang agak berfungsi itu depan, belakangnya agak ini sedikit, belum diservis begitu. Ini kalau nggak saya rem, saya pasti tabrak depan mobil yang diparkir. Tapi kalau saya rem, saya pasti jatuh. Saya udah lari itu. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, saya harus rem. Nah, ketika saya rem itu dalam nama Yesus, dan saya sadari saya jatuh. Itu motor saya tendang supaya saya nggak kejatuh ke mobil di depan. Nah, setelah itu saya bilang, Tuhan yang di belakang, Engkau yang jaga aku. Kenapa? Karena saya terpental di badan jalan Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan yang di belakang, Engkau yang jaga. Itu masih bisa berpikir seperti itu, saudara. Karena sepanjang perjalanan saya merenungkan firman Tuhan, saya berdoa, saya dalam hadirat Tuhan. Ketika itu, saya lihat, saya udah jatuh ke aspal ini, saudara. Itu celang saya koyak semua. Puji Tuhan, motor masih jauh di belakang. Berarti Tuhan jaga di belakang, barisan belakang saya. Ya barisan depan saya bisa masih kuasai. Apa yang kita tidak bisa kendalikan, Allah sanggup kendalikan. Amin, saudara. Makanya pujian ini tadi, kita dalam genggaman Tuhan. Kalau kita dalam genggaman Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah merasakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Aduh, kacamata lupa ya. Chris, minta tolong Chris, itu apa? Tas Om, kacamata kelupaan. Kacamata aja Chris. Tasnya jangan bawa, malu udah koyak itu. Ya, makasih Chris. Nah, saudara, begitu luar biasa pertolongan Tuhan kepada kita, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Celaka boleh datang, maut boleh ada di depan, karena Daud berkata maut itu ada selangkah di depan kita. Apapun yang buruk kita tidak bisa tolak, saudara. Dan apapun yang baik kita tidak bisa tolak. Itu semua adalah ketetapan Tuhan. Tetapi di dalamnya, kita ada dalam genggaman Tuhan. Mau di sekitar itu bencana alam, mau di sekitar itu wabah, mau di sekitar kita itu ancaman apapun. Tetapi kalau umat Tuhan menyadari kita ada dalam genggaman Tuhan, maka satu titik pun ketakutan itu nggak ada. Ya. Pertanyaan saya kan manusia Pak Pendeta. Iya betul manusia. Memang segelintir seketika itu ketakutan itu ada memang. Kekhawatiran itu ada. Tetapi itu tidak merajai dalam kehidupan kita. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seorang Kristen saudaraku. Saya kaget, HP saya kok 2 jadinya. Rupanya yang rekaman. Saudara, dia berkata bahwa saya dihantui oleh ketakutan. Saya takut. Saya bilang, Bapak itu umat pemenang loh. Bapak itu sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti khawatir? Kenapa pikirannya diizinkan diperbudak oleh pikiran-pikiran yang takut? Padahal firman Tuhan berkata, berpikirlah, milikilah pikiran Kristus. Pertanyaannya, Bapak sudah miliki pikiran Kristus atau enggak? Itu masalahnya sekarang. Kalau ketakutan itu akan merusak imunitas tubuh kita, saya bilang begitu. Dan bukan hanya saya yang mengatakan begitu. Itu semua juga di media sosial juga kita tanya sama pakar-pakar, memang seperti itu.
Tetapi kenapa kita memilih untuk takut? Kenapa kita memilih untuk membiarkan pikiran kita ini menjadi trauma dengan masa lalu kita? Menjadi trauma dengan hal-hal yang belum terjadi, tetapi kita sudah pikirkan. Padahal Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang baik mengenai engkau. Aku mengetahui rancangan-rancangan mengenai engkau, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Anehnya, kenapa kita harus pilih pikiran seperti itu? Saya berkata, Bapak harus bertobat. Ada sesuatu hal yang harus disingkirkan dari hidupmu. Kalau tidak, engkau terus terperangkap dan engkau ada di dalam dihantui oleh ketakutan itu. Dan kita berdoa saat itu, saudara. Dan setelah itu dia berkata, puji Tuhan, saya mulai bebas. Saya mulai melupakan, dan trauma-trauma itu saya mulai lupakan itu. Ya, mengintimidasi dia. Oh, nanti kalau dia sudah lepas dari penjara, dia akan bunuh kamu. Dia kalau sudah keluar dari penjara, dia akan bakar rumah kamu. Dan kau akan melihat rumahmu akan hangus. Nah, di pikirannya kebayang api, saudara. Bayangin, saudara. Itu saya bilang, sama aja ini kayak dukun ini memikirkan yang enggak ini. Ya, meramal sesuatu yang enggak jelas. Masa dia pikir api ada di... jangan dong. Pikirkan awan kemuliaan Tuhan ada di rumahmu. Amin, saudara. Itu yang positif. Masa dipikir, ya api bentar lagi dia keluar dari penjara. Rumah saya dibakar. Wah. Itu sesuatu hal yang salah total. Itu sesuatu hal yang fatal. Saudaraku, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, saudaraku, kita harus bangkit dan mencari pertolongan. Amin. Karena ancaman di sekitar kita, tidak ada yang mendukung kita ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan yang mau senang, yang mau mendorong kita, yang mendukung kita ketika kita mau mencari kehendak Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, sikap kita sebagai anak Tuhan, yaitu harus bangkit dan mencari pertolongan. Itu tema kita pada hari ini, bangkit dan mencari pertolongan. Jangan seperti orang Kristen yang di luar sana, wah udahlah kita terima nasib saja. Sering saya ketemukan orang-orang seperti begitu, saudara. Ketika mereka ngomong di grup, saudara, ketika ngomong mereka di Facebook dengan hal-hal yang miris, yang menyimpang dari iman Kristen, yang sepertinya tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Saya langsung chat dan saya langsung langsung telepon. Kamu kenapa berkata dengan status seperti begitu? Kenapa kamu harus menerima nasib? Orang Kristen itu tidak ditentukan dengan nasib, tetapi ditentukan oleh Tuhan, oleh ketetapan Tuhan, dan ketetapan Tuhan baik adanya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen, udahlah pasrah aja. Rohani sepertinya pasrah. Tetapi ujung-ujungnya yang nggak enak, pasrah, terima nasib dah. Mau mati-matilah, mau hidup-hiduplah. Itu nggak benar. Kita harus bangkit dan mencari pertolongan. Sama halnya dengan Nehemia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nehemia, ya, merupakan satu pribadi yang begitu luar biasa. Saya merenungkan kehidupan Nehemia ini, saudaraku, begitu luar biasa. Di samping posisinya sebagai posisi dalam satu kerajaan, saudaraku, dia tidak terlena dengan posisi itu. Ya, dia tidak pernah terlena dengan posisi itu. Tetapi Nehemia bangkit dan mencari pertolongan di tengah-tengah situasi yang mengancam orang-orang yang dia kasihi. Di tengah-tengah ancaman yang menghancurkan kotanya, saudaraku. Kita akan bisa melihat nanti, saudaraku, dalam Nehemia pasal 1. Dengan kasih Kristus, saya minta Pak Herman untuk membacakan kepada kita Nehemia pasal 1, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kalimat demi kalimat, karena Nehemia ini sangat menarik sekali. Dan Bapak Ibu nanti melanjutkan di rumah, bagaimana kisah selanjutnya Nehemia ini begitu luar biasa. Dan ancaman yang dia dapat bukan main-main, ya, ancaman pembunuhan. Dan Nehemia mampu mengatasi itu semua karena dia tahu dia ada dalam genggaman Tuhan. Silakan, Pak. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Kuri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda.
Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku nangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, dan juga aku dan kaum keluarga-Mu telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesankan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Terima kasih, Pak. Saudaraku, di ayat 11b, tidak secara kebetulan di situ ditulis, ketika itu aku juru minuman raja. Ini juru minuman raja Persia, bukan posisi yang gampang, saudara, bukan posisi yang rendahan. Tapi itu satu jabatan yang begitu luar biasa pada saat itu, di mana Nehemia pada waktu itu memiliki satu status yang begitu luar biasa. Memiliki satu jabatan yang luar biasa dalam kerajaan Persia. Tetapi yang menarik di sini ketika saya lihat bahwa Nehemia tidak tinggal diam dan goyang kaki di istana dan menikmati segala fasilitas raja. Menikmati segala fasilitas istana dan mengabaikan saudara-saudaranya, mengabaikan kota suci, mengabaikan kota Allah, mengabaikan Yerusalem yang sudah diporak-porandakan. Saya melihat di sini hati seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Pemimpin bangsa, pejabat yang begitu hebat, begitu luar biasa. Mungkin kalau zaman sekarang ini, saudara, mungkin dia berkata, ngapain sibuk-sibuk amat sih, ngapain repot-repot amat berjuang. Oh juga memang udah begitu nasib Indonesia ini, mau diapain lagi, udah memang begitu. Tetapi ini satu hal yang begitu luar biasa, yang perlu kita tarik dalam kehidupan kita dan perlu kita tiru dan perlu kita aplikasikan, bahwa posisi kita dalam satu pekerjaan, pejabat apapun kita, pejabat publik kita, apapun pekerjaan kita, jangan biarkan kenyamanan menguasai kita tanpa mempedulikan hal-hal yang terpenting di sekitar kita. Khususnya dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam tubuh Kristus. Kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh tubuh Kristus, apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan, apa yang telah dihancurkan oleh iblis. Mari kita bangun kembali. Saudaraku, Nehemia salah satu figur yang perlu kita contoh, yang perlu gereja contoh hari-hari ini. Kenapa? Karena dia tidak mau menikmati kenyamanannya sendiri. Siapa sih yang gak enak, saudaraku, tinggal di istana, tinggal di lingkungan istana Jokowi itu paling enak, saudara. Ya,
tinggal kipas-kipas, lalu kalau ada penasehat lalu ditanya oleh wartawan, bla 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 bla. Uang ngalir terus Bapak Ibu, fasilitas ngalir terus Bapak Ibu. Tanpa turun tangan juga, tanpa kemana-mana, bisa dinikmati. Sama halnya dengan Nehemia. Tetapi Nehemia tidak memilih hal yang seperti itu, saudaraku. Tetapi Nehemia mengambil satu sikap. Dia bangkit dan mencari pertolongan. Dia tidak mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dia tidak mencari kepada sekutu-sekutunya yang lain, tidak. Tetapi dia bangkit dan mencari pertolongan kepada Allah yang disembah oleh Abraham dan yang kusembah dan yang Bapak Ibu sembah. Dia bangkit. Saudaraku, kalau kita lihat tadi ada berita yang dia dengarkan bahwa Yerusalem sudah hancur, sudah luluh latah, dan orang-orang di sana adalah orang-orang yang terancam, orang-orang yang tercela. Saudaraku, bagaimana sikap Nehemia di situ, saudaraku? Dia bangkit mencari pertolongan, dan Nehemia sadar lobi-lobi politik tidak akan mempan kalau dia tidak lobi dulu kepada Tuhan. Saudaraku, kita bisa melihat di sini ada beberapa hal yang Nehemia lakukan, ada beberapa hal sikap yang begitu luar biasa, saudaraku, yang sangat menurut saya ini adalah hal yang terpenting dan yang terutama dan yang utama yang harus dilakukan di saat mencari pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada gereja Tuhan untuk membangun gereja Tuhan, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu langkah spiritual. Nehemia, kita melihat di sini dia tidak mencari lobby kepada pemimpin-pemimpin yang lain, kepada negara-negara yang lain. Tetapi Nehemia di sini, saudaraku, betul-betul luar biasa. Dia menyadari bahwa langkah pertama untuk mencari pertolongan itu hanya berhadapan dengan Allah. Katakan berhadapan dengan Allah. Bangkit dan berhadapan dengan Allah adalah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Nehemia untuk membangun Yerusalem. Sampai nanti pada pasal-pasal ke-5, ke-6 kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan turun untuk membela Yerusalem, untuk membangun kota Yerusalem kembali. Walaupun nyawa menjadi taruhan bagi Nehemia, tetapi bagi dia itu tidak jadi masalah. Yang terpenting Yerusalem menjadi kota yang dibangunkan kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, langkah spiritual, langkah kerohanian, itulah yang utama, saudara. Pelayanan kita memang harus bisa, harus mampu, harus boleh, harus belajar. Tetapi langkah pertama untuk kita bangkit dalam pelayanan kita adalah langkah spiritual. Langkah yang harus kita lakukan adalah rohani. Kerohanian kita yang kita bangun, hubungan relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa membangun sesuatu dalam tubuh Kristus dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita masing-masing yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, langkah yang dilakukan oleh Nehemia adalah pertama, berpuasa kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Nehemia bangkit dan mencari pertolongan dengan melakukan langkah pertama, yaitu langkah spiritual atau langkah untuk membangun rohani kepada Tuhan. Dia berpuasa. Di ayat itu, di ayat 4, ketika aku dengar berita itu. Berita apa, saudara? Baca di ayat 1 dan sampai ayat yang ke-3 itu. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudaraku, langkah pertama yang dia lakukan adalah berpuasa dan berdoa kepada Tuhan Allah semesta langit. Nehemia itu tahu persis bahwa apa yang dia lakukan itu adalah langkah yang pasti. Langkah yang tidak bisa digugat oleh kuasa kegelapan. Langkah yang tidak bisa didorong ke belakang dan didorong ke depan oleh kuasa kegelapan. Karena Nehemia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melepaskan mereka dari tanah Mesir, Allah yang melepaskan mereka daripada segala jerat maut. Dan sampai detik itu juga dia percaya bahwa doanya pasti dijawab oleh Tuhan yang sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Dia berdoa dan berpuasa. Nehemia sangat begitu luar biasa. Dalam doanya itu, saudaraku, dia tidak bertele-tele berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan enggak. Langkah yang begitu luar biasa, saudaraku. Dia menyadari bahwa bangsanya adalah bangsa yang sudah berbuat dosa. Dia mengidentifikasi kehidupan bangsanya. Dia mengidentifikasi kehidupannya secara pribadi. Dia mengintrospeksi dirinya secara pribadi. Kenapa ini terjadi kepada gereja Tuhan? Kenapa ini terjadi di kota Yerusalem? Kenapa ini terjadi kepada bangsaku? Kenapa mereka tercela? Saudara, di situ dikatakan, kataku ya Tuhan Allah semesta langit, yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih padanya telah mengikuti perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku yang telah berbuat dosa. Sampai ayat ke-7 itu, saudaraku, dia menelaah pribadinya, dia meneliti pribadinya, dia memberikan satu mencari atau menemukan, meneliti kehidupan bangsanya, meneliti kehidupan pribadinya. Bukan jangan-jangan lagi. Ini karena bangsaku berbuat dosa. Lalu diutarakan kepada Tuhan, Tuhan ini karena dosaku, ini karena kesalahanku Tuhan. Tolong Tuhan ampuni kami. Saudaraku, dia menyadari bahwa bangsanya sendiri berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia mengakui segala dosa yang dia perbuat dan juga yang diperbuat oleh bangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia ini bergumul dengan luar biasa. Dia bergumul dengan luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena dia begitu cinta terhadap negerinya. Dia begitu cinta kepada kota Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih cinta dengan tubuh Kristus? Cinta dengan gereja Tuhan? Cinta dengan bangsa ini? Saya pastikan jawabannya ya, tetap mencintainya. Kalau kita mencintai itu, saudaraku, maka hati kita, hati yang melekat kepada Allah, hati yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh Nehemia, merindukan hal-hal yang baru terjadi dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam tubuh Kristus. Dan itu bisa terjadi kalau kita memulai dengan langkah awal tadi, saudaraku, datang kepada Tuhan, menyerukan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Itu yang penting, dan Nehemia melakukan itu, saudara. Nehemia mencari pertolongan bukan kepada negara-negara yang lain, bukan kepada negara-negara tetangga, tetapi dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan hari ini, aku mencari pertolongan kepada Tuhan. Sekali lagi, aku mencari pertolongan kepada Tuhan. Dengar baik, Bapak Ibu. Ketika engkau melangkah dan bangkit mencari pertolongan kepada Tuhan, dengarkan baik. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan dia akan lakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Itu luar biasa, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kemudian, saudaraku, yang ketiga, Nehemia mengingat akan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Di ayat 5 dan 6, silakan Pak bacakan kepada kita, Pak. Nehemia pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudaraku, di samping dia mengingat
dosa-dosa yang dia sudah lakukan dan diminta ampun kepada Tuhan, dan juga dosa bangsanya, dia mengingat akan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Itu perlu kita ingat, saudaraku. Yang mendorong kita untuk mencari pertolongan kepada Tuhan, saudaraku, karena kita mengingat pertolongan Tuhan yang dulu-dulu. Kita mengingat kebesaran Tuhan, kita mengingat kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Kemarin ada satu judul, saudaraku, tulisan, dikatakannya di situ, apakah Allah masih mau menolong? Dan saya tidak teruskan bacanya, hanya beberapa kalimat saja. Artinya, orang yang menulis itu, saudaraku, dia membawa orang dalam tulisannya itu, mengiring orang untuk tidak percaya Tuhan, untuk mencari jalan alternatif. Nah, ini salah, saudara. Dia mengiring orang percaya untuk keluar daripada iman percaya. Saya bilang ini tulisan keliru. Ya, penuh dengan filsafat, penuh dengan pengalaman-pengalaman bahwa ini gagal, ini gagal, ini gagal. Intinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nehemia mengingat kebesaran Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Ketika itu terpatri ada dalam hidup kita, maka untuk mencari pertolongan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah ragu. Kita akan bangkit dan terus maju untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Walaupun kebimbangan maupun ketidakpastian ada, tetapi kita tahu Allah itu adalah Allah yang setia, maka kita tetap bangkit dan mencari pertolongan hanya kepadanya saja, bukan kepada yang lain. Yang keempat, Nehemia menuntut kepastian nubuatan Tuhan pada Musa. Silakan Pak, ayat 7 dan 10 Pak. Nehemia pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Saudaraku, dia mendesak kepastian nubuatan kepada Musa. Di situ dikatakan ayat yang ke-10, bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah kau bebaskan dan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Saudaraku, kita senantiasa mengingat dan meminta supaya Tuhan menyatakan apa yang telah Dia nyatakan, apa yang telah Dia janjikan kepada kita lewat firman-Nya. Jadi Nehemia ini, saudaraku, mengingatkan kepada Tuhan apa yang telah dinubuatkan dulu oleh Tuhan sendiri kepada hamba-hambanya, juga termasuk kepada Musa. Saudaraku, yang terakhir, Nehemia meminta supaya Tuhan memberkati mereka. Ayat yang 11 saya baca sekali lagi. Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan dapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Saudaraku, setelah kita melakukan hal-hal langkah-langkah yang di atas tadi, saudaraku, yang pertama kita berpuasa dan datang kepada Tuhan, dan kemudian, saudaraku, mengakui dosa-dosa kita, mengakui dosa bangsa kita, yang mencari hal-hal yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang menghambat tangan Tuhan untuk menjamah, memberkati kita. Kita harus akui dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi, Nehemia mengingat akan kebesaran Tuhan. Dan keempat tadi, yaitu mengingatkan kepada Tuhan akan kepastian nubuatan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Nehemia meminta berkat supaya dia bisa dipakai, supaya dia bisa menjadi saluran berkat untuk menyampaikan, untuk menolong, untuk membangkitkan kembali kota Yerusalem. Mari kita minta kepada Tuhan supaya diri kita dijadikan Tuhan menjadi alatnya
di tangannya di akhir zaman ini, di hari-hari yang terakhir ini. Saya percaya saudaraku, kita sebagai gereja Tuhan, kita ambil bagian seperti Nehemia untuk membangun Yerusalem, untuk membangun keluarga kita, untuk membangun gereja kita, untuk membangun lingkungan kita dari berbagai hal yang terpuruk hari-hari ini, mungkin akibat COVID, mungkin akibat hal-hal yang membuat moral orang di sekitar kita menjadi moral yang anjlok, saudara. Kita mencari pertolongan, kita bangkit dan mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami bangkit dan mencari pertolongan kepada Tuhan, maka kami tidak akan kecewa. Kami pastikan ketika kami melangkah dan bangkit untuk mencari pertolongan kepada Tuhan, Tuhan senang dan menjawab dan pasti menolong kami. Sama halnya dengan hamba-Mu Nehemia, Tuhan. Ketika dia melangkah pertama sekali Tuhan untuk mencari wajah-Mu, berseru kepadamu, duduk dan berpuasa, memohon ampun kepadamu, dan dia meminta dan merelakan dirinya, hatinya, bibir, lidah, hidupnya Tuhan, untuk menjadi alat dan meminta supaya Engkau memberkati dia, menjadi alat dalam tangan-Mu. Dan kami melihat kisah yang begitu luar biasa Tuhan. Happy ending yang begitu luar biasa. Nehemia mampu Engkau pakai untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah rubuh. Pakai kami semua jemaat Hermon Tuhan, untuk menjadi Nehemia yang di akhir zaman, untuk membangun setiap hal yang runtuh, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah pelayanan. Bangkitkan kami Tuhan, untuk membangun kembali menjadi satu tempat, menjadi satu hal yang dipermuliakan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan daripada Bapak Pendeta Muda Oda Ligo Lase. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya dan juga keluarganya. Dan kita semua pada pagi hari ini juga merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu sampai dari akhir ibadah kami. Tuhan sudah memberkati ibadah onsite kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan akan ibadah ini, bahkan yang sudah melayani ya Bapa. Berikan pertama-tama di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa satu persatu untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin saat ini terganggu kesehatannya. Bapa, kiranya Engkau menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang mempunyai masalah, persoalan yang berat. Tuhan, kiranya kami berdoa supaya Tuhan menolong, membukakan jalan. Masalah apapun ya Tuhan yang terjadi, kiranya Tuhan
menolong kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terpuji namamu Bapa. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami ya Tuhan yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk pendidikan tatap muka. Bapa, kiranya Kau menolong semua ya Tuhan dapat terselesaikan ya Tuhan, dan tersedia fasilitas ya Tuhan, dan juga vaksinasi yang sudah dijalankan bagi para pelajar, sehingga mereka semua dapat ya Tuhan melakukan tatap muka di dalam pendidikan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong baik pemerintah di pusat maupun di daerah yang sedang menangani segala masalah yang terjadi, dan pemulihan kembali ya Tuhan perekonomian di segala bidang. Bapa, akibat daripada pandemi ini ya Tuhan yang masih berkepanjangan, Tuhan tolong segala usaha ini ya Tuhan boleh memajukan kembali keadaan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai perjalanan kami, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.